Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tulab talibat hafizana wa iyyakumullah. Adik-adikku semua, asrama putra dan asrama putri Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan L3 Tenggarong Seberang yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cintai. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini, walaupun via virtual, kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apa yang menjadi hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai majelis yang mulia ini, dari Makassar, ya, Ad-Dhaif menyampaikan pada hari ini materi kita, mudzakarah kita yang insyaallah mudah-mudahan rutin kita laksanakan setiap hari Ahad. Berhubung kami masih berada di Makassar, tepatnya di Hotel Kaliro, tidak mengurangi kegiatan ataupun kebiasaan kita yang baik untuk sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Pada prinsipnya adikku semua, dimanapun kapanpun kita berada, bahwasanya tebarlah kebaikan itu dimanapun dan dalam keadaan apapun. Sebagaimana doa Nabi Isa, Rabbi ja'alni, dalam surah Ali Imran, ya, disebutkan waja'alli mubarakan aynama kunt, ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan aku, kata beliau, menjadi penebar kedamaian, penebar barokah dimanapun berada. Karena memang di Kaltim, khususnya di pondok, itu adalah tanah ataupun buminya Allah. Di sini pun buminya Allah. Adapun kami berada di sini selama kurang lebih 3 hari dalam rangka belajar, ya, belajar dan terus belajar, karena bagaimanapun hidup ini harus kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya untuk agama, nusa dan bangsa. Dan saya harapkan kalian semua nantinya setelah kalian tamat akan bermanfaat kapanpun dibutuhkan oleh negara, agama maupun masyarakat. Kita mampu memberikan manfaat. Sebagaimana yang sering kita dengarkan ungkapan ulama yang mengatakan, kun rajulan in ihtaja ilaihi nafa'a wa in istaghna anhu aghna nafsah. Jadilah engkau seorang yang ketika dibutuhkan oleh masyarakat, oleh orang banyak, maka mampu memberikan manfaat terhadap orang lain. Jika tidak, maka cukuplah ilmu yang kita pelajari itu untuk diri kita. Makanya salah satu daripada moto hidup kita atau moto kami pribadi, bahwasanya dimanapun kita berada, selama kita mampu mengistiqomahkan pokoknya Nahdlatul Watan, pokoknya anyway, itu iman dan takwa. Ya, jadi sesungguhnya iman dan takwa itu bekal yang paling utama, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Adik-adikku semua yang sangat saya cintai dan banggakan, pada pertemuan kali ini alangkah baiknya sebenarnya kita akan bahtul masail, ya. Kita akan mencoba untuk tanya jawab terkait
keseharian kita, baik itu tentang ibadah, ya, muamalah, tauhid dan lain sebagainya. Karena kondisi, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Pada hari ini saya akan menyampaikan satu daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang tentunya kalian semua sudah menghafalnya, ya. Di mana hadis ini berbunyi, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang dalam sebuah kebaikan, maka dia akan mendapat andil dari kebaikan itu. Contohnya, ketika asrama putra diketuai oleh ketua asrama membangunkan teman-temannya untuk sholat berjamaah, ataupun mengajak teman-temannya untuk berangkat mudzakarah ke musola, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan yang mulia. Kenapa saya mengatakan mulia? Karena memang hidup ini, ketika kita mampu berbagi kebaikan, meng-share kebaikan dengan orang lain, tentu kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Ya. Maka janganlah bosan, janganlah kalian lelah dalam mengajak temannya untuk berbuat kebaikan. Karena siapa lagi kalau tidak kita yang peduli, ya. Ketika kita melihat misalkan Rohim, ya, asrama putra, ya, dalam kamar masih tertidur, padahal sudah waktu azan berkumandang di musola. Lalu sikap kita bagaimana? Apakah kita mendiamkan saja, ya, sampai tidak sampai ikut berjamaah, apalagi nauzubillah sampai tidak sholat? Ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah mari mengajak dengan sopan, dengan baik, ya, dengan kata-kata yang baik, untuk kita mengajak, mari saudara Rohim ataupun adik kakak Rohim, silahkan ayo kita sama-sama ke musola karena adzan sudah berkumandang. Maka ketika kita mampu mengaplikasikan hadis ini, kita mengajak teman kita, mengajak diri kita untuk selalu menjadi yang terbaik, ya, terbaik dan terus menjadi terbaik. Maka itu adalah min alamatis sa'adah, ya, di antara tanda-tanda keberuntungan, tanda-tanda kebahagiaan. Tentunya siapa yang tidak mau bahagia di dunia lalu bahagia di akhirat? Tentu kita semua akan mau ataupun pasti akan menginginkan hal demikian. Tentunya anak-anakku semua, putri juga seperti itu, ya. Jangan sampai bosan, jangan sampai berteriak ustaz-ustazahnya untuk mengajak kalian ke musola ataupun melakukan kegiatan yang rutinitas dilakukan di asrama. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada lain waktu kita akan lanjutkan diskusi kita, mudzakarah kita saling mengingatkan. Karena memang saya sebagai kakak di antara kalian semua, bedanya dengan kalian hanya duluan saja selesai, ya. Ibaratnya saya kakak yang sudah duluan lulus di pondok, kemudian sharing dengan pengalaman pribadi saya ketika berada di pondok, ya. Dan itu sering saya ucapkan, saya bagi ke kalian supaya sebagai motivasi, ya, sebagai cerminan apakah saya mampu untuk lebih baik daripada ustaz kita ataupun siapa saja, ya, dengan kita diceritakan hal-hal baiknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya anak-anakku semua, ya. Salam ta'zim saya pada semua asrama putra dan putri. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kalian semua menuntut ilmu di tempat yang penuh barokah, ya, kita di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Ulama, menjadi apa yang kalian inginkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat
saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tafuzun. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.